A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazkira wa tazkir wa nafa wal intifa wal ibada wal istifadah wa hasala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala khair ibtigha awadillah mardatihi wa qurbihi wa tabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halan thayyiban wa amalan mutakabbalan bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, qala musannif rahimakumullah wa naf'ana bihi wa bi ulumihi fid darain ila an qala radhiyallahu ankum. Silaturrahim atau ujar kita apa? Silaturrahmi atau memelihara hubungan dengan siapapun. Kata beliau, adapun memelihara hubungan dengan kerabat atau dengan keluarga, maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai hal itu, wa atizal qurba haqqahu wa atizal qurba haqqahu, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya. Berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang dipilih dan diridhoinya, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah telah perintahkan agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Nah, jadi terkadang-kadang ini kita dengan mudahnya memutus tali silaturahmi yang diakibatkan karena urusan duniawi. Gara-gara masalah warisan biasanya putus hubungan. Gara-gara hutang piutang putus hubungan. Apalagi dulu putus cinta. Kalau adul putus cinta, putus cinta, putus hubungan. Nah, talak pirok, putus hubungan. Maka kadang-kadang diputuskannya sama sekali, sampai kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga tidak memenuhi lagi. Kewajibannya untuk mengongkosi anaknya tidak dipenuhinya lagi, putus sama sekali. Nah, ingat ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang memutus silaturahmi itu sangat luar biasa ancamannya. Luar biasa. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang keras pemutusan hubungan kekeluargaan. Walladzina yanquduna ahdallahi
min ba'di misaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bih ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul laknatahu wa lahum su'uddar. Jadi Allah ini mengancam kepada orang-orang yang merusak janji Allah setelah ia diikrarkan dengan takut dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan agar dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi. Orang-orang itulah yang memperoleh kutukan, laknat daripada Allah. Walahum su'uddar, dan bagi mereka tempat tinggal yang buruk, yaitu jahanam. Seberapa seburuk-buruknya tempat itu ya neraka. Itu seburuk-buruknya tempat. Coba kita renungkan, coba kita bayangkan kalau sudah toh Allah melaknat, mengutuk, kira-kira rahmat turun kan ada lagi? Kan ada lagi rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan ada lagi rahmat daripada Allah. Ini kadang-kadang ya antara nang Mamarina lawan Kamanakan kada betaguran lagi. Ya Allah. Bila hadir pengajian melihat sandal Mamarina babulek, gara-gara itu aja. Yang putus cinta, ya Allah, sudah ditangati jangan bermain api. Ketujuh bermain api itu apa resikonya? Dahulu bulan bintang. Bulan bintang dahulu lagi dimabuk cinta. Wah ini nak kayak kucing lawan tikus. Apa kata Wak Kumaidi? Pengalaman kah? Apalagi hubungan kekeluargaan jangan sampai diputus. Ancaman Allah itu sangat besar, sangat besar ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, fahal gasaitum in tawallaitum ayyufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina alanahumullah fa'asammahum wa'ama absarahum. Di sini Allah menjanjikan kepada orang puja Allah apa? Fahal asaitum in tawallaitum ayyufsidu fil ard, maka apakah kiranya jika kalian berkuasa kalian akan membuat kerusakan di permukaan bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan memutuskan hubungan kekeluargaan, ulaika alladzina la'anahumullah, maka mereka itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'asammahum wa agma absarahum, wa asammahum wa agma absarahum, yang telinganya dituliakan, matanya dibutakan oleh Allah. Makanya bila orang sudah karas nang kada hakon membaikan nih bah nang kaya apa aja buta tulik jurang. Orang sudah nang menyembah-nyembah ibaratnya tuh tinggal mencium bati saja lagi kada. Iya kada hakon jeung apakan buta tulik. Lah orang bila sudah memutus tali persapa kerabat kekeluargaan tadi, Allah nang membutakannya. Allah nang menuliakannya. Lah, namun sudah buta tuli itu apa lagi? Nah, hantu jadi lawannya. Orang buta tuli.
Ali bin Husain, Sayyidina Ali bin Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain menasihati anaknya, anak beliau Muhammad Bagir. Kata beliau, janganlah engkau dengan pemutus hubungan kekeluargaan, karena aku mendapatinya dilaknat di 3 tempat dari kitabullah. Dilaknat di 3 tempat. Nah, di dunia dilaknat, di kubur dilaknat, di neraka makinnya 3 tempat. Karena memutus tali silaturahmi, apalagi namanya kekeluargaan. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyasil rahimah." Ujar Nabi apa? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, hari kiamat, falyasil rahimah, maka sambunglah silaturahmi. Wa man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyukrim dayfahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Ini tamu banyak hari ini lah. Berapa tamu KKN lah? KKN itu apa? KKN itu korupsi lah. Apa? Apa tuh? Hah? PM? Polisi militer? Apa PM itu apa? Jangan bersingkat-singkat. Pengabdian masyarakat. Berarti jadi tamu di sini. Nah, muliakan buahnya tuh. Lah nang berapa ekor? 25. Nah, muliakan tamu. Cuman tamu jangan juga nanggalil adab sekahandaknya. Lah dimakani tamu, diminumi. Kalau tamu duit pun ada dari suruh muka seorang aja. Ya, apabila orang beriman hari akhir, falyukrim dayfahu, maka muliakan tamu. Wa man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada hari akhir, bila tidak bisa falyaqul khairan, berkata-kata yang baik, aw liyasmut, maka berdiam beranai sudah. Mah bepandir ada yang baik. Baik beranai. Orang beranai ini nyaman dia. Kadang kalau ditangguh. Orang banyak bunyi itu kalau ditangguh. Lah, orang dah banyak bunyi, banyak apa? Banyak untung tuh, banyak kau ditangguh. Bilanya hinep, berarti kada berduit nih. Bila orang nang berdiam nih, ngalih nih tangguh. Berduit kada tahu, kada berduit kada tahu, garing kada tahu, berdiam menyanyikan nih. Nah. Dan juga sabda Nabi kita Muhammad SAW, man sarrahu ayyumaddalahu fi umrihi. Nah, wa yuwassa'a fi rizkihi wa yudfa'a anhu maitata su'i khayfal yatakillah wal yasil rahimah. Man sarrahu, barang siapa nang dipanjangnya, hendak dipanjangkan umurnya, wa yuwassa'a fi rizkihi, dan hendak dilapangkan rezekinya, wa yadfa'u anhu, dan juga diberikan kepadanya, wa yadfa'u anhu maitatassu, lah dijauhkan daripada kematian yang buruk atau su'ul khatimah. Maka ujar Allah Subhanahu wa ta'ala, falyattaqillah, maka berimanlah, bertakwalah kepadaku, wal yasil rahimah, dan sambung silaturahmi. Bila hendak panjang umur, lawan banyak rezeki, mudah. Wa yuwassa'a fi rizkihi, lah wa yuwassa'a fi rizkihi, dilapangkan rezekinya, dimudahkan. Wa yadfa'u anhu maitatassu, dan
dihindarkan daripada kematian yang buruk atau su'ul khatimah. Falyattaqillah wal yasil rahimah. Maka takwalah kepada Allah dan sambung silaturahmi. Sambung. Hanya ada Lun Habib Agil loh. Habib Agil itu Tuhan. Panjang umur sehat maksudnya. Ketika ditanya apa resep yang ini panjang umur sehat terus, jadi aku tuh ketujuh silaturahmi. Ketujuh silaturahmi. Nah, apalagi silaturahmi itu waktu makan siang. Nah, itu bertambah rezeki itu. Kalau hendak makan siang udah silaturahmi kita, bertambah rezeki. Nah, kecuali nang silaturahmi ini engken mana orangnya. Ada akun bertawaran. Nah, ini hanya ancaman-ancamannya. Nah, firman Allah, Annallah wa ana rahman. Puja Allah apa aku adalah Rahman. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rahman, pengasih. Khalaqtur rahima, dan aku yang menciptakan rahim, kasih sayang. Wa sagaqtu laha isman bi ismi. Maka ujar Allah akan aku buat baginya nama daripada namaku. Paman wasalaha wasaltuhu. Barang siapa yang menjaga hubungan, artinya menjaga hubungan silaturahmi dengan keluarga atau siapapun sesama umat muslim, wasaltuhu, maka ujar Allah, aku yang akan memelihara hubungan dengan dia. Kita bersilaturahmi dengan keluarga, dengan siapapun, maka Allah pun memelihara hubungan silaturahmi dengan kita. Maksud hubungan silaturahmi itu apa? Allah kada akan melupakan kita. Allah selalu memberikan jalan setiap kita ada masalah. Setiap ada masalah apapun, Allah akan berikan jalan keluarnya. Artinya, ya Allah bersama kita. Allah selalu bersama kita. Tapi ancaman Allah pulang, waman gota'aha gota'tuhu. Barang siapa nang inya memutus hubungan, aku pun putus hubungan dengannya. Nah, namun Allah memutuskan hubungan dengan kita, apalagi nang didapatnya apa? Sedangkan semuanya ini dari Allah. Sehat kita dari Allah, rezeki kita dari Allah, apapun dari Allah. Allah memutuskan. Nah, sama misalnya sebagai bahan pemikiran kita logika. Ini kita biasa dapat bantuan. Tenang kalau kita nih ada yang membantu, ada yang membantu. Imbah itu stop. Di stopnya bantuan. Maka kita sangat mengharapkan dengan bantuan tersebut. Sangat memerlukan dengan bantuan tersebut, tapi ditutup, di stop. Nyamanlah. Maka semua ini ampun Allah. Bumi semuaan apa? Nang lain ampun sini. Wa man gata'aha gata'tuhu. Barang siapa nang memutuskan silaturahmi hubungan, aku putus saja Allah. Tapi barang siapa nang menyambung, paman salaha wasaltuhu, bila nang menyambung, aku juga menyambung hubungan dengan dia. Aku jaga hubungannya dengan Allah, aku jaga hubungannya dengan dia, kata Allah. Tapi bilanya memutus, putus dua. Nah, ini yang paling ngeri sabda Nabi Muhammad, la yadkhulul jannata ghati'un. Tidak akan masuk surga orang nang memutus silaturahmi. Ya jaulun nang bah 7 turunan kada hendak lagi menjajak ke rumah hikam ni, masuk ke rumah hikam ni, pina musti sampai irang 7 turunan umur. Ala tahu la yadkhulu jannata ghati'un.
kada akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Apalagi bila sudah keluarga, kada akan masuk surga. Allah, banyak nih lah negara-negara nih, rumah tangga, warisan, ya, gara-gara warisan, uang abah belum meninggal menuntut warisan, apa nang ada, lucu wah ini kekanakan lah, witan masa belum meninggal menuntut warisan, Inna rahmata la tanjilu ala qaumin fihim qati'un rahim. Sesungguhnya rahmat Allah itu tidak akan turun kepada orang-orang yang di antara mereka terdapat pemutusan hubungan kerabat. Mun rahmat kada turun, apalagi biar pian tumbang tumbalik bercari ya Allah, lihat akan Allah. Kenapa ya Allah? Jika wani memutus silaturahmi, aku nang menyuruh menyambung silaturahmi. Tapi jika memutusnya, jangan salahkan aku. Nah, bisa kita renungkan kenapa kita nih begawi kayak orang jua, berusaha kayak orang jua, tapi nang kayak itu aja rezekinya, bahkan bilang nang rugi, katanya rugi. Nah, dimodali habis katanya, sudah modalnya habis, tahu hutang pula. Ya mungkin kena silaturahmi tadi diputus. Nang lawan paman, lawan dang sanak kai, dang sanak ini kada tahu-tahu lagi. Mungkin akibatnya itu. Kenapa tidak akan turun rahmatku, ujar Allah, bila ada di antara kalian yang memutus hubungan kekeluargaan. Nabi Musa berdoa minta hujan, ya kada sing hujanan. Nabi Pak bingung Nabi Musa. Biasanya Allah mengabulkan. Kenapa nih kada sing datangan hujan, kada sing turunan? Oh, sekalinya ada nang masih bermusuhan di antara kaum sidin. Nang masih kada bataguran. Nang kadih masih kada contoh betaguran. Gara-gara nang itu doa Nabi Musa kada kabul. Manggingnya doa kita nih tiap malam, Allahumma inna as'aluka rizqan wasi'an wa halalan thayyiban. Wah, minta rezeki nang halal nang baik, wah, rezeki nang luas. Tapi lawan keluarga kada betaguran. Lawan manarina putus hubungan, awas ikam ke sini kuparang bang. Kasihan manarina sudah tua. Nah, sabda Nabi, inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Tidak akan turun rahmat Allah kepada kaum atau mereka yang masih memutuskan hubungan kerabat. Ujar Imam Haddad apabila rahmat tidak turun kepada orang-orang lantaran di antara mereka terdapat pemutusan hubungan kerabat, maka bagaimana pula keadaan pemutus hubungan itu? Bagaimana orang yang memutuskan hubungan itu sendiri, dan bagaimana murka Allah terhadapnya, serta bagaimana Allah memutuskannya dari segala kebaikan. Jadi diputus kebaikannya semuanya daripada Allah gara-gara memutus silaturahmi tadi. Maka lagi viral nih kalau biar silaturahmi tidak putus, pinjam dulu 100. Ya Allah, gara-gara biasanya masalah warisan yang ada betaguran lagi. Kadang-kadang pula orang kada tahu dihukum, karas buta.
Masalah warisan ini kadang-kadang tahu dihukum karas buta. Karas buta. Kenapa aja? Ada yang kisahkan kalau nyelun rasa sopan ulun. Ya, kawan mado abah ulun BPJ dapat warisan, maka warisannya banyak. Oh, kada boleh juga harus dapat gitu. Oh, saya datangi wadah nang mamarinanya, kalanya apa? Abahnya ini meninggal berdahulu sebelum kainya meninggal. Kan lucu juga kenapa? Juga salah juga kada betakun nang secara detail. Nah, ini anaknya meninggal berdahulu hanya abahnya. Maka MM-an duitnya deh. Bayangan ubah bisa dapat pi seorang ni juga nih. Kan lihat kada baik juga bang lah. Kan kena juga. Sang datang wadah nang omnya. Anu bipa mohon maaf ya. Bapaknya ini meninggal sebelum abah ayah kami meninggal. Juga kada dapat bujur. Kadang-kadang karas buta deh. Disangkanya dapat kalau mun seorang abah nang mewarisakan belum meninggal kan dapat gitu. Kata dulu nang mewaris dapat tuh bila orang nang mewarisakan meninggal. Dengan catatan kita masih hidup. Bila nang mewarisakan lah belum meninggal kita berdahulu kada dapat apa-apa. Ini kadang-kadang gara-gara itu kekarasan kada betaguran karas buta. Pokoknya kada dibagi rata ini. Soal dapat. Nah ini bila sudah Allah memutuskan kepada kita segala kebaikan, apalagi yang dapatnya kita nih. Oleh karena itu hendaklah kalian memelihara hubungan kekeluargaan dengan kerabat atau keluarga dan jangan memutuskannya biar nang uja paman ikan berjauh kada salah kisi tatap apalagi zaman canggih bilanya kada kau datang takuni hambar di WA masing-masing memblok ya apa nang paman membelok kemanakan membelok tahu lah membelok nomor diblok nang paman berganti nomor kemanakan kada tahu kemanakan berganti nomor paman kada tahu juga ya sama-sama saking emosinya deh mau satu ganti nomor mau satu berganti sama akhirnya ya kada lalu tahu rumahnya kada hendak juga mendatangi ini kadang-kadang ego kita nih dan gengsi kita bapak aku juga kesana seorang kada salah. Nah, depan bila seorang kada salah nih. Ini kita nih merasa kada salah. Ya Allah, kebanyakan merasa kada salah lalu gengsi. Kada hendak seorang apa? Seorang tuha. Kada salah pulang bapak nang kaya kehendakan anunya. Nah, kada kita menjalin silaturahmi itu apa? Allah nang menyuruh Nabi Muhammad nang menyuruh kada marga nang salah atau kadanya kada. Allah nang memerintahkan kita. Allah nang memerintahkan kita. Ya Allah, karena pemutusan hubungan itu adalah dosa terbesar dan hukumannya disegerakan di dunia di samping yang disimpan Allah bagi pemutus hubungan itu di akhirat berupa siksa yang keras dan hukuman yang pedih. Jadi orang yang memutus hubungan ini disegerakan di dunia lakas, di akhirat tambahnya. Nah ini nang julunan perlu tadi kenapa berusaha pina ini ugi setomat-tomat bertanam ya Allah banjir, nanti harga limau naik buahnya pulang kada dia, kan? Ya, jadi orang yang memutus silaturahmi ini disegerakan hukumannya di dunia oleh Allah lakas,
Lah orang nang ketujuh memutus silaturahmi lakas pian kelihatan. Lah, lakas kelihatan akibatnya itu nah. Karena yang memutus lakas dilihat oleh Allah. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyegerakan pahala-pahala kebajikan dan silaturahmi di dunia, di samping disimpan Allah bagi pelaku silaturahmi itu di akhirat berupa pahala yang besar dan tempat kembali yang mulia. Sebaliknya seperti itu. Bila orang ketujuh bersilaturahmi, tidak memutus, menjaga daripada silaturahmi itu, Allah menyegerakan juga pahala-pahalanya di dunia. Nah, pahala-pahala di dunia apa? Yang nyaman kita berusaha tuh pahala dunia tuh. Nah, nyaman kita beribadah tuh pahala dunia. Nang rumah tangga tenang, nah itu pahala. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad, asra'ul khairi sawabar birru wasilaturrahim wa asra syarri iqabal baghyu wa qati'atur rahim. Kebaikan yang paling cepat pahalanya ialah kebajikan dan silaturahmi. Itu paling cepat. Orang yang berbuat baik, orang yang berbuat ketaatan, nang kadang memusuhi itu lakas. Dan orang yang ketujuh bersilaturahim. Orang yang menjaga silaturahmi. Itu akan paling cepat pahalanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya wa asral syarri iqabal baghi wa qati'atur rahim. Dan hukuman yang tercepat atau kejahatan yang tercepat dibalas oleh Allah hukumannya adalah iqabal baghi wa qati'atur rahim. Orang yang zalim dan orang yang memutus silaturahmi. Itu paling lakas balasannya. Makanya lihat orang yang ketujuh nang memutus silaturahmi itu, lihat rezekinya kayak apa. Nah, orang yang jolim, lihat hidupnya kayak apa. Lakas yang dibalas oleh Allah. Dan juga sabda Nabi Muhammad, ma min dzambin ajdaru ay yu'ajjalallahu li sahibihil uqubata fid dunya ma'a ma yudakharu lahu fil akhirati minal baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang lebih patut disegerakan oleh Allah siksanya terhadap pelakunya di dunia dan siksa yang disediakan di akhirat selain kejoliman dan pemutus silaturahmi. Nah, ini jalan nang tadi. Jadi bersambung terus nih pembahasannya nih. Dari nang hak orang tua, hak anak sampai silaturahmi, sambung terus. Sambung terus. Apalagi memutus silaturahmi lawan kuitan baginnya. Memutus silaturahmi lawan kuitan. Nyo kana menggaduh ulun jua di pe. Kada semongkosi juga muhanya wa. Allah. Lakas balasannya. Karena memutus silaturahmi ini lakas balasannya. Ya Allah. Kata Imam Haddad, aku katakan maka pahala kebajikan dan silaturahmi disegerakan dan juga ditangguhkan. Begitu pula hukuman atas kedurhakaan dan pemutusan hubungan silaturahmi itu juga akan disegerakan. Kita memohon keselamatan kepada Allah, mudah-mudahan kita akan termasuk yang ketujuh memutus silaturahmi. Bila pun hendak rezeki nyaman dari itu lah, banyak-banyak silaturahmi, lebih-lebih kepada kerabat kita. Hendaklah manusia menjaga hubungan dengan kerabatnya meskipun mereka tidak menghubunginya. Nah, jadi orang yang memutus deh, ada tahu-tahu lagi lawan kita, tetap kita. Lah cuman dari masalah ini hati ini kawal ada kita lawan. Gengsi dalam sini, kadang-kadang kadang
Lah, 1 kali kita 2 kali 3 kali datang ke rumah nang paman kan dibuka lawang bisa tahan ya sih. Tapi bila tiap hari tiap kesana kan dibuka bisa tahan juga. Bungolan seorang juga. Tiap kesana kan dibuka lawang. Salah kada. Nah, ini pang salah kada nih nah. Ya, salah kada nih nang setan nang anunya menyesatkan kita kada merasa salah. Ya. Nah, jadi walaupun nang keluarga kada tahu-tahu lagi lawan kita, setidak-tidaknya apa? Salam. Setidak-tidaknya ketika nang bertamu senyum, takurihing barang. Awah ini ya julang melihat bayangannya aja sudah aja. Amang adul. Berjauh, memulai, kada jadi berjauh. Takutan tadi, nah, berselisihan ini ketakutan. Allah. Jadi dibutakan tadi, dibutakan lah, penglihatannya dibutakan, telinganya dituliakan, ya nang. Kan ada jalan lagi ya, akan bersembunyi, nah di padang samud gatal, menghadangi amang adul lewat, kan aku bersakit-sakit, ya Allah. Allah. Dan tetap berbuat baik kepada mereka walaupun mereka tidak berbuat baik kepada kita. Nah, apalagi sudah. Makanya ganjarannya cepat, masalahnya ini nah hati ini nah kalau kada kita. Ya Allah, melawannya ini nah. Nang tetap baik, nang kawa bermuka manis setidak-tidaknya kawa ada. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, laisal wasilu bil mukafi walakinil wasilu huwallazi idza gata'ta rahimahu wa salaha. Ujar Nabi apa? Bahwa penyambung hubungan itu bukanlah yang membalas dengan setimpal. Nah, orang datang wadah kita mau baras, bawa juga baras wadahnya, kadang itu ujar Nabi. Orang antari wadah kita belang antari wadah juga kadang kayak itu silaturahmi biasa. Nah, yang dimaksud dengan silaturahmi apa? Walakinil wasilu huwallazi idza gata'ta. Yang dimaksud dengan silaturahmi itu apabila ada orang yang memutus. Nah kada hakon lagi, kamu apa kada lagi berkawan kita. Maaf ente nyupannya aku aja rancak ini. Nah, kawan kada menganggap kawan lawan kita. Nah, ibah itu idza gata'ta rahimahu wa salaha. Kawan kada menganggap kawan. Keluarga kada menganggap keluarga lagi lawan kita. Kita tetap menghubungkan, tetap kita elangi. Lah, kawan yang kita tahu-tahu tadi tetap kita kawan nih. Cuman tadi julunin kawan kada melawan nang hati ini nah. Lah. Jadi bila sudah merasa kada ada salah, merasa aku ni tuha, ningali. Mungkin ada seorang tuha, seorang minta ampun, minta maaf. Ya, jadi ini. Kalau lawan anak lawan cucunya aja cucu sudah dia bakal lah aja. Mungkin ada, udah salah kada. Udah dah kesana kujok-kujok minta maaf. Kemana otaknya wak? Nih, cucu pulang nang dia ya kalau. Allah. Merasa Tuhan. Alihai bila sudah merasa Tuhan, merasa kada salah, ya Allah. Sambil bawa menghinang tuh ini bermamai. Ya Allah. Ya Allah. Nah, orang memutus silaturahmi, kita kadang memutus ini silaturahmi. Lah orang kadang menganggap keluarga, tetap kita keluarga. Lah orang kadang menganggap kita kawan, lah tetap kita kawan nih. Biar kayak apa? Nang jangan lihat tuh uang kada hendak kita merasa hendak ngalih. Jangan merasa hendak. Uang ada hakun tetap kita merasa hakun, jangan. Tuh kada pede. Orang tuh sudah menolak kawan kita, oi. Anak muda.
Mulai kisahkan dulu Allah zaman SMA aja lah, ketika menembak binian, ujian nang binian, oh, kita kae bakawan aja lah julun karena saking pusangnya umah ikan pulang jadi kawan ulun lah kawan nang ada juga pada teheran nih. Ini jawaban pusang, jawaban patah hati. Cuman karena ulun diraja pandir, kawan menjawab. Lah padahal kita menembak, ulun tuh hendak nang binian, tapi ditolaknya. Uji binian tuh ada yang kelas. Kita kayak berkawanan aja, mah julun kawanan yang ada jangan teheran ikan pulang jadi kawanan kula gitu. Koyo. Itu jawaban koyo. Tapi akhirnya jadi juga. Wah, yang keturunan payo. Keputusannya biasa. Udah hendak ambil amalan jagana. Nang boleh menyasah lah. Dah amalannya. Nah, tapi yang paling harap tuh amalan nang warna pink tuh. Penyakit bisi. Penyakit bisi warna pink tuh harap benar. Ada duit abang sayang, tak ada duit abang ku tendang itu tuh. Yalah. Allah lah. Nah, orang yang memutus silaturahmi, orang yang menganggap kita lain kawan, kadang menganggap kita keluarga lagi, tapi kita tetap membina, tetap harus ini orang nang betul-betul bersilaturahmi. Ini nang sebenarnya Rasulullah. Nah, yang dikatakan silaturahmi ini. Nah, maka hendaklah juga ia bersabar dalam menghadapi gangguan mereka jika mereka mengganggunya. Nah, bila sudah orang memutus silaturahmi ini, pian macam-macam untung. Nah, pian harus tahan tuh bang. Selama pian hendak tetap menjalin silaturahmi ini harus tahan nang dipadahkan kita nang pak iyanya. Macam-macam tuh bang. Namanya sudah keluarga ini, piannya ada segan-segan lagi. Apa nang ada tuh diutarakannya bujur-bujur tuh bang. Ada rasa-asaan, ada tahan-tahan. Bila sudah nah hubungan keluarga tuh ada renggang, ada retak, mah keluarga ini muntung, habis-habisan dia. Lah, jadi sudah siap kita lah bersabar ketika kita mendapatkan berita tentang kita ini dipadahkan ini, sabar kita. Bila kita kada sabar ya akhirnya silaturahmi itu kayak apa aja kada akan tersambung lagi. Yang sampai bersumpah, nang situ 7 turunan, nang situ 9 turunan bersumpah. Ada anak naik aku sini. Ya Allah. Nah. Jadi bersabar apabila mendapat gangguan daripada mereka dan tidak membalas mereka dengan perbuatan yang sama. Jangan. Orang madahkan kita keburukan tentang kita, berdiam sudah. Lah. Apalagi bila sudah menyampaikan di orang lain, ini bahayanya lebih besar lagi. Anu ikam dipadahkan paman ikam nang ini kita balas tuh sampai nang pandiran kita nih lawan inya sampai ke paman kita tuh lain bisa bebangat pandirannya. Jadi nang bahaya nang ketujuh nang namimah nih. Kalau nang ada domba. Dan bersabar atas gangguan mereka dan tidak membalas mereka dengan perbuatan yang sama. Jika mereka berbuat buruk kepada kita, bahkan ia memaafkannya dan tetap menghubungi mereka serta berbuat baik kepada mereka. Setiap kali mereka mengganggunya dan berbuat buruk terhadap dirinya, nah kita maafkan. Nah, makanya jangan berat nih, ulun bisa ada kesanggup nih. Ulun ini bisa menyampaikan aja. Terjadi kepada ulun bisa kada sanggup juga nih. Cuman kalau kada kita berusaha mengamalkannya nah. Pasti yang namanya kita dalam keluarga tuh ada nang cekcok segala macam tuh pasti ada. Lah. Nang dang sanak lah, nang ini, nang apalah, macam-macam. Kena ilmu disampai wadah kita, ya tunggal di kita amalkan. Oh, apa setidak-tidaknya apa? Kita ingat balasan Allah ini. Bila kita memutus silaturahmi balasannya nang kene, bila kita menyambung silaturahmi balasannya nang kene.
Ingat itu balasannya Allah tuh. Nah, ingat nang Allah mempercepat pahala bagi orang nang selalu menjaga silaturahmi. Ingat pulang bahwa ancaman Allah yang mempercepat juga akibat orang nang memutus silaturahmi. Ingat itu aja dulu. Bila biar hendak nyaman, jaga silaturahmi. Bila hidup hendak sakit, banyakin musuh. Itu aja. Orang katanya memutus silaturahmi otomatis banyak musuh. Nah, tapi bila orang tuh menjaga silaturahmi, kemana aja? Lawan jiran silaturahmi, lawan keluarga apalagi nyaman tuh hidupnya. Nah. Maka lebih ditekankan untuk menghubungi mereka dan pemberian sedekah kepada mereka itu lebih utama. Nah, bersambung pulang masalah sedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Afdalus shadaqati as-sadaqatu ala dzirrahmil kasih." Sedekah yang paling utama ialah yang diberikan kepada kerabat yang memusuhinya secara diam-diam. Nah, ini keluarga kita, paman kita, memusuhi kita, memutuskan hubungan. Sedekah beri, cuman sedekahnya secara diam-diam. Siapakan suruh antar. Amun kitanya tahu kita bersedekah, sarik sidin. Pasti tolak sidin, ditembak sidin bisa duitnya. Suruh antar siapakah? Dulah kah? Cuman dulah ini harus amanat. Artinya ini ada orang nang mana bertitip sekian pian ini. Nang halal nang ini. Nah, secara diam-diam ini sedekah yang paling utama kepada kerabat kita. Seorang laki-laki berkata kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya ia mempunyai kerabat yang ia hubungi, artinya selalu silaturahmi. Namun mereka memutuskan hubungan dengannya. Lalu kerabatnya ini memutuskan hubungan dengan sahabat Nabi tadi. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, "Wala yajalu ma'aka minallah jahirun madumta ala dzalik." Engkau selalu mendapat penolong dari Allah selama engkau dalam keadaan itu. Yakni tetap berbuat baik kepada mereka dan menghubungi mereka meskipun mereka memutuskan hubungan dengan berbuat buruk. Nah, bilanya kau aja Rasulullah, jika tetap berbuat baik maka Allah akan menjadi penolong engkau. Nah, sebaliknya ini kadang-kadang kita kada tahan. Nah, ini telinga kita nih kada tahan, kadang-kadang mendengar nang sumpah serapah caci maki. Nang dipadahkan kita nih nang pak iyanya apa segala macam. Wah, masalah warisan lah kita yang dipadahkan mengangkat semuaan, bisa kada tahan kadang-kadang. Lalu tak angkat suara juga. Nah, selama bisa tahan, maka Allah akan menjadi penolong. Maka sebaik-baik penolong itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah itu paling baik sudah. Nah, sebaik-baik penolong itu Allah. Bila sudah Allah memang menjamin kita, memberikan penolongan, tenang. Nah, begitu juga manusia hendaknya tidak melupakan para kerabat dan familinya yang membutuhkannya ketika ia mengeluarkan sedekah. Kadang-kadang kita kada ingat teman keluarga, asik kiri kanan, muka belakang, sekampungan dapat keluarga ungut hadang-hadang. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, al-muta'addi bis sadaqati kamani'iha. Orang yang tidak memberikan sedekah kepada kerabatnya adalah seperti orang yang tidak memberikannya sama sekali. Ujar Rasulullah, apa? Orang nang bersedekah kiri kanan, bukan belakang sakamungan. Tapi saudaranya, kerabatnya, keluarganya kada diberi, kada seperti bersedekah. Artinya apa ya? Kada dapat sama sekali. Nah, makanya itihi dulu. Guna kita silaturahmi itu mengetahui keluarga kita nang mana, nang membutuhkan bantuan.
Ya karena mungkin dah kalau warga itu semua sugih semuaan. Iyalah. Lu betakun keluarga pian sugih semua lah. Kalau ada nang ada keluarga kita kadusan keluar, nang antara kita badang sanak aja jin. Ada nang rezekinya nang nak iyalah. Karena mungkin nang sama semuaan. Pasti ada nang tak kurang rezekinya tuh nah. Apalagi bila keluarga besar, itu ya pasti ada di antara keluarga besar kita tuh nang tersakit lah, nang kurang lah rezekinya daripada kita. Itu nang utama diberikan sedekah. Itu dulu kita perhatikan. Cuman jauh tadi nih, lah sering mengatakan nih, kenapa kita tuh lebih lah senang memberikan harta kita tuh kepada orang lain daripada keluarga sendiri. Kenapa? Apa alasannya? Alasannya apa? Kita ini ketujuh dipuji, kita ini ketujuh diambung, kita ini ketujuh pulang nang bila memberi itu pasti hendak balasan lah. Kadada niat nang ini karena Allah, kadada hendak ada imbal balik lah. Ini bedanya pian memberi duit lah di kalampayan lawan dang sanak pian nang miskin, bedanya apa? Ketika pian beri duit di kalampayan itu, ya Allah mudah-mudahan pian naik haji tiap tahun, ya Allah tambah rezeki, tambah ini, doanya mandu-andu. Coba pian lawan dang sanak pian dari duit, makasihlah. Ini gitu. Jarang nang mendoakan mudahan pian ke air rezekinya bertambah. Mudahan pian lakas naik haji. Mudahan mau ngalih mencari doa nang kita daripada nang keluarga kita nih. Coba orang lain, ya apa? Doanya tuh hafalan di luar kepala sudah. Orang kelampayan tuh apa luar kepala nang coba bilang balik duit ha. Ya lah. Doanya wah. Mandu anduh tuh bang. Maka bisa sesuai request doanya. Uja kita mudahan membini lagi, doakannya membini lagi itu. Nah, coba kita lawan nang sanak kita, lawan nang mamarina kita, lawan nang kemanakan kita, paling makasih manlah sudah. Kenapa? Ya jadi karena memang dari awal niat kita tuh sesuatu mengeluarkan tuh pasti ada nilai imbal baliknya. Setidak-tidaknya kita ketujuh dengan doa-doa nang masa himbong kita mendapatkan doa tambahi pulang. Wah, yalah. Dibang kita ketujuh. Ya. Allah. Nah ini kadang-kadang kita lupa dengan kerabat kita. Annama yatasaddaqu 'alal ajanibi ma'ilmihi bihajati aqaribihi ila sadaqatihi la yaqbalullahu ta'ala sadaqatahu. Nah, annama yasaddaqu 'alal ajanibi ma ilmihi bihajatihi aqaribihi. Sesungguhnya bahwasanya mayatasaddaqu 'alal ajanibi, sesungguhnya orang yang bersedekah kepada orang-orang yang bukan kerabatnya atau ajanib itu ya jiran tetangganya. Ma'ilmi bihajati aqaribihi, dan dia mengetahui hajat kebutuhan daripada kerabatnya. Tahu bahwa ada kerabat kita yang perlu bantuan kita. Yang perlu bukan hanya artinya memang perlu lah. Orang itu misalnya miskin, kita tahu ini miskin. Ma'ilmihi bihajati aqaribi ila sadaqatihi la yaqbalullahu ta'ala sadaqatahu. Maka ujar Nabi Muhammad, Allah tidak akan menerima sedekah yang kita keluarkan kepada orang lain. Ditolak oleh Allah. Ini kita tahu mamarina kita perlu. Mamarina ini kita pulang nang inya kada kau berusaha apa-apa. Ini anggaplah orangnya cacat apa segala macam. Bisi anak banyak.
Tahu kita artinya perlu, tapi kita bagi sana, bagi sini. Ini sama nang. Nah orang berbagi-bagi nih, bagi sana, bagi sini, pilih aku. Kalau kan dibagi, parai. Bujuran parai. Nah, Allah kan menerima sedekah. Nah, itu bukan sedekah lah. Riswah, suap, SUAP, suap. Nah, Nabi Muhammad melaknat orang yang memberi suap, menerima suap, dan perantaranya. Umumnya mengatakan ini zamannya suap menyuap nih, selamat lagi. Pilih aku kena aja. Ada tim suksesnya. Nanti tim sukses itu perantara tuh kena juga. Dilaknat oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyuap, yang disuap sama-sama dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Nabi kita Muhammad. Nah penghubungnya kena juga. Nah menghubungnya pulang tuan guru pulang. Wah tuan guru apa ini? Wah, masalah suap riswah. Nah, hati-hati. Makanya apa menghindarinya, Bib? Menghindari itu bang. Ada orang terima-terima. Ya Allah. Ketiga ekong minta pilih lah, cocok ketiga-tiganya. Batal dalam suaranya. Ya Allah, janganlah ada rezeki yang baik dari Allah. Kenapa kita mengambil yang ada baik gitu? Ada yakinkah kita dengan Allah? Allah sudah berikan jalan rezeki yang halal, yang baik. Kita memilih yang ada baik, jangan salahkan Allah. Nang menerima suap kena, nang disuap kena, tukang tamukan kena juga. Nang tukang tamukan nang hujan ulun ini kan calon ya, berusaha dol cari dol sebanyak-banyaknya. Jadul, adol kan nih ke kampung-kampung, kumpulkan KTP kakak, jalan. Dapat misalnya 200 dapat. Nah di jadul, anu bipaya 200 ada sudah suara. Punjulung dia tuh adul ke kampung bagi nang 200 juta jadul. Ulun kena, nang dibagi kena, adul kena. Apa kamu? Ada tahu yang menyampaikan. Hendak penumpatin sarah. Yang penting ilmunya tahu. Bilanya ada nama nyuap, nang disuap kena, nang menyuap kena, nang menghubungkan kena. Pilih mana? Baik milih. Kena semua deh. Allah. Ya, jangan takut kita menyampaikan sesuatu nang hak tuh, jangan takut walaupun kita dipadakan orang nang ini mah, karena jangan takut. Kita ada penolong Allah. Allah menjanjikan menolong kepada orang yang bertakwa, nang hak disampaikan. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Allah Rasulullah SAW melaknat orang yang melakukan penyuapan dan yang menerima suap. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Dan Rasulullah tidak hanya melaknat penyuap dan penerima suap, tetapi juga melaknat orang yang menjadi perantara antara keduanya. Untuk cari itu bisa andul. Andul ada duit, urusan lancar. Ya Allah. Nah, ini zamannya nih setelah lagi hari 14 kan tuh, ada kan di Pemandian tuh
serangan fajar, siapa yang melakukan serangan fajar sengsara dunia akhirat. Nah, pegang kata-kata Paman Mirin mana? Ada yang banner sini tuh. Siapa yang melakukan serangan fajar sengsara dunia akhirat. Allah, itu aja umpati kata-kata Paman Mirin tuh. Nah, yang melakukan serangan fajar sengsara dunia, bukan hanya melakukan, orang yang menerima serangan fajar pun sengsara dunia akhirat. Lah, orang yang menerima serangan fajar sengsara dunia akhirat, bukan yang melakukan aja, yang menerimanya. Allah, jam sampai jam 12 lah. Sedikit lagi. Nah, jadi orang yang bersedekah ke sana kemari, tapi keluarganya kada dibari. Kada aku terima sedekahnya ya Allah. Nah, siapa nama pada? Nabi Muhammad. Allah. As-sadaqatu 'alal ajanibi sadaqatun. Was-sadaqatu 'alal aqaribis tanan. Sadaqatun wasilatun. Sedekah kepada orang lain yang bukan kerabat adalah sedekah. Wa sadaqatu 'alal aqarib astanan. Dua orang yang bersedekah kepada kerabat akan dapat dua. Pertama, sedekatun wasilatun. Dia dapat pahala sedekah, dia dapat pahala silaturahmi. Ini bedanya. Pian tak bersedekah lalu orang lain, pian datang ke situ. Tapi pahalanya hanya pahala sedekah. Tapi ketika kita datang kepada keluarga kita, kerabat kita, maka dapat dua pahala. Pahala sedekah dapat, pahala silaturahmi dapat. Pilih yang mana? Dapat dua, tapi kan tujuh milih yang satu. Kita nih ya setuju yang mudah, tapi ganjarannya sedikit. Yang banyak tengalih. Cuman kita rancak memilih yang mudahnya saja. Aku katakan, kata Imam Haddad, ketentuan itu berlaku apabila para kerabat tidak memiliki kebutuhan yang sangat. Tetapi apabila sebaliknya, maka para kerabat lebih patut diberi sedekah daripada orang lain. Nah, bila kerabat kita yang artinya ya standar aja lah, nyaman aja tuh, kada sakit benar hidupnya, maka kada jadi masalah. Tapi bilanya ada keluarga kita nih, kita ketahui betul-betul memerlukan dengan bantuan kita, maka tidak ada dia yang lebih utama untuk mendapatkan bantuan atau sedekah kita. Dia yang utama. Apabila sedekahnya cukup diberikan kepada orang yang dekat dan yang jauh, maka sedekah diberikan kepada mereka semua, yang dekat dan yang jauh. Maka untuk yang jauh hanya berlaku sebagai sedekah saja. Sedangkan yang diberikan kepada orang yang dekat adalah sedekah dan juga merupakan silaturahmi. Ini orang yang jauh, tidak ada hubungan kekeluargaan, tapi kita beri, maka dapat hanya pahala sedekah. Tapi orang yang dekat dengan kita, kerabat kita, kita beri, maka dapat dua pahala tadi. Dan apabila ia tidak memberikan sedekahnya kepada kerabatnya, sedang ia mengetahui mereka membutuhkannya, maka ia telah berbuat jahat dan berbuat zalim, dan sedekahnya tidak diterima seperti yang disebutkan dalam hadis. Ini kesimpulan Imam Haddad. Ini keluarga kita tahu perlu, apalagi misalnya nih keluarga nih abahnya kena lagi meninggal, meninggalkan anak pulang 5, halus pulang lah, kayak pak hendak begawi mamanya, nah halus pada di lapas. Hendak aja mamanya nih, hendak mami rubah batu tapas, kada kawak di lapas, masih menyusu anak, maka halus meracak tadi. Ya, berusaha kada kawak, kada ada pencaharian, kada ada pemasukan, tahu kita
tapi sedekah sana, sedekah sini, nang keluarga dia karena dia sedekahi, karena dapat bahkan ini dianggap berbuat zolim dan jahat dan sedekahnya tidak diterima. Seperti disebutkan dalam hadis tersebut. Allah, ayo sampai situ aja. Nah. Insyaallah, kenapa? Kecambuk kan? Allah, ini kadang-kadang yang kita akhirnya tuh lah kena gengsi, ya akun kesana kemari membagi keluarga kada ta'anui, kada ta'urusi. Allah. Pada yang lebih utama keluarga kita. Ya Allah, mudahan kalau kita mengamalkan lah, mudahan di hati keluarga kita. Paling ada niat barang ada tuh bila ada rezeki kanan, bila ada rezeki, nah, pasti ada di antara keluarga kita tuh yang membutuhkan tuh pasti ada. Asal pian hakun nang bertetakun aja. Yalah, misalnya di Berambay ini kan ada keluarga pian nang sekira-kira memang membutuhkan tuh, artinya oh mampu aja cari nang nilai. Nah, pasti ada. Masa kita akan bertakon di Berambay Pak Buhan Nono. Keluarga kita di Berambay ada nang dang sanakai. Keluarga dang sanakai nang di sana nang ano. Nah, takune itu nang perlu bantuan kita. Supaya silaturahmi itu jangan sampai pernah putus jadinya. Allahu a'lam, mudah-mudahan ada faedahnya.